itu isim termasuk isim yang dirofakkan. Ya. Mubtada termasuk isim yang dirofakkan. Ya. Nah, isim yang dirofakkan dan dia tidak ada amil lafzi. Terlepas dari amil lafzi. Karena amil yang merofakannya adalah amil maknawi. Yaitu kedudukannya sebagai mubtada. Itu yang merofakkannya, membuat dia rofa. Jadi setiap mubtada pasti rofa. Yang merofakannya adalah kedudukannya sebagai mubtada. Maka disebut amil maknawi. Amil yang merofakannya bukan amil lafzi atau tidak berupa lafaz, tidak berupa, tidak berbentuk, tidak terlihat. Tapi amil maknawi. Secara makna dia mubtada. Nah, karena kedudukan mubtada itulah yang membuat dia menjadi rofa. Ya. Kemudian ada khabar mubtada. Khabar mubtada itu adalah pasangan ya. Pasangan dari mubtada untuk menjadi kalimat sempurna. Kalau ada mubtada pasti ada khabar mubtada untuk menjadi jumlah mufidah atau untuk menjadi kalimat sempurna, untuk menjadi kalam ya. Apabila bentuk jumlahnya jumlah ismiyah ya. Maka sebuah kalam, sebuah kalimat tidak akan sempurna apabila dia jumlahnya jumlah ismiyah, tidak akan sempurna kalau tidak ada mubtada dan khobarnya. Kalau hanya disebut mubtada saja tanpa khobar, nah nggak sempurna. Ya. Hilang Ustaz. Ini, halo. Hilang Ustaznya. Oh, Ustaznya kirain aku Nah, yang saya ini apa ini? Ustaznya yang ini. Oh ya Isannya itu. Oh, freeze. Tapi ini tapi nggak tahu ininya internetnya kayak. Nah. Oh, ada Bu Isti. Ustadznya nggak ada ya? Ustadz, Ustadz, kenapa Ustadz? Itu ya, sinyal ya. Iya, kepental Bu. Saya Hasilnya kurang bagus dari kemarin saya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oh iya, maaf tadi terpental. Iya Ustadz. Iya, saya ngomong kok nggak ada yang nyautin. Pas lihat ternyata udah keluar dari Zoom. Kesian deh Pak Ustadz. Ngomong sendiri. Baik. Ya, tadi mubtada dan khabar itu satu kesatuan untuk menjadi kalimat sempurna untuk jumlah ismiyah ya. Ya. Jadi jumlah ismiyah itu kan terdiri dari mubtada dan khabarnya. Ya. Nah, kedua-duanya termasuk isim yang dirofakkan. Baik mubtada ataupun khabar mubtada itu sama-sama isim yang dirofakkan. Ya, contohnya Zaidun muslimun. Ya, Zaidunnya mubtada rofa atau muslimun khabarnya. Al-kitabu mufidun. Nah, jadi cara mengartikannya gini Bu, kalau mubtada khabar itu ada tambahan adalah atau itu. Ya kan Zaidun muslimun, Zaid adalah seorang muslim gitu. Al-kitabu mufidun, kitab itu bermanfaat. Fatimatu muslimatun, Fatimah adalah seorang muslimah. Jadi ditambahkan adalah atau itu. Ya. Dengan ana mudarrisun, saya adalah seorang guru. Gitu ya. Itu cara mengartikan mubtada khabar.
Ya. Nah, berbeda nanti kalau misalkan naat man'ut itu diartikan yang. Misalkan Zaidun al-muslimu, ya, Zaid yang seorang muslim. Berarti kan belum sempurna tuh. Ya, karena al-muslim di sini bukan sebagai khobar mubtada, tapi sebagai naat. Kalau naat itu diartikan yang, karena menerangkan sifat. Jadi Zaidun al-muslimu, Zaid yang mana dia seorang muslim. Kenapa? Belum ada khabarnya. Baru kita tambahkan misalkan apa? Zaid seorang muslim itu tetangga baik atau misalkan khairun gitu ya. Zaidun al-muslimu solihun. Zaid yang seorang muslim itu adalah orang soleh, gitu, orang baik. Ya, jadi kalau mubtada khabar itu diartikannya adalah atau itu. Itu adalah Kalau naat man'ut itu yang. Ya. Oke. Kemarin pun kita sudah membahas kesesuaian antara mubtada dan khobarnya. Ya. Harus sesuai antara mubtada dan khobarnya. Sesuai dalam mufrad musanna jamaknya, juga dalam muzakkar dan muannasnya. Ya, contoh alkitabu mufrad muzakkar, maka khobarnya mufidun. Nggak boleh khobarnya pakai mufidatun, pakai muannas, nggak boleh. Nggak sesuai. Ataupun misalkan pakai yang musanna alkitabu mufidani, nggak pas, nggak sesuai. Ya. Albintu muannas, khobarnya solihatun muannas juga. Ya. Kecuali nanti kalau bentuknya bukan sifat ya. Itu boleh tidak sesuai muzakkar muannasnya. Tapi itu mah nanti aja. Yang penting Ibu tahu dulu bahwa mubtada dan khobar itu harus sesuai ya antara muzakkar muannasnya, juga mufrad musanna dan jamaknya. Ya. Kemudian apabila mubtadanya berupa jamak yang tidak berakal, maka khobarnya bisa menggunakan isim mufrad muannas atau jamak muannas. Ya, kemarin sudah kita terangkan yang berakal sama tidak berakal. Yang berakal itu contohnya apa, Bu? Yang berakal. Yang berakal manusia. Muslimun, solibatun, Batun. Yang nggak berakal itu ya kata benda kebanyakan ya. Yang kata nggak benda. berakal itu kalau Ya. Kalau yang berakal itu seperti manusia, sifat manusia itu berakal. yang hidup pokoknya. Ya. Tapi kalau benda, hewan itu tidak berakal. Ya. Baik. Contoh di sini al-kutubu. Al-kutubu kan nggak berakal. Ya. Dia jamak taksir. Maka khobar mubtadanya bisa berupa mufrad muannas, mufidatun, atau bisa juga jamak muannas, mufidatun. Ya. Atau as-saburatu jamak. Dia jamak yang tidak berakal. Sabura artinya apa? Papan tulis. Papan tulis nggak berakal. Maka khobarnya boleh pakai yang mufrad muannas saqilatun, atau boleh pakai yang jamak muannas saqilatun. Kemarin sudah ditambahkan tak ya? Sudah. Ya, Ya. Baik. Kemudian al-masajidu jamak dari masjid, berarti dia tidak berakal. Ya. Sehingga khobarnya boleh pakai mufrad muannas nazifatun, atau pakai jamak muannas nazifatun. Ya. Nah, ini khobar mubtada untuk benda yang tidak berakal. Baik, berikutnya
macam-macam mubtada. Ya, kemarin kita terangkan bahwa mubtada bisa berupa isim mu'rab atau isim zahir ya. Bisa juga berupa isim-isim yang mabni, yaitu isim domir, isim isyarah, istifham, isim syarat, isim mausul ya. Nah, contoh yang isim mu'rab zaidun. Ya, zaidun sebagai mubtada, khabarnya talibun. Zaid adalah seorang siswa. Gitu. Makkatu maulidun Nabi. Makkah adalah tempat kelahiran Nabi. Nah, gitu ya cara menerjemahkannya. Jadi Makkah di sini sebagai mubtada, dia dari isim mu'rab ya, nama tempat. Ya, al-mukhlisu muflihun. Ini kata sifat al-mukhlis. Orang yang ikhlas itu beruntung. Nah, muflihun khabarnya. Atau bisa dari isim ma'ani, isim masdar. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ya. Nah, ini mubtada berupa isim mu'rab. Jadi isim mu'rab bisa berupa nama orang, tempat, benda, kata sifat, isim ma'ani dan lain-lain. Nah, kalau yang isim mabni bisa berupa domir. Contoh, ana muslimun. Huwa mudarrisun. Nahnu muslimatun. Hum mujtahiduna. Nah, maka ana, huwa, nahnu, hum itu adalah contoh mubtada dari isim domir. Ya. Atau isim isyarah. Hadza qalamun. Dzalika kitabun. Ulaika muslimuna. Haula'i mu'minatun. Ya, maka hadza, dzalika, ulaika, haula'i itu adalah contoh mubtada dari isim isyarah, termasuk isim mabni. Atau istifham. Man fil baiti? Madza 'alal maktabi? Aman itu isim istifham. Dia mabni tapi sebagai mubtada. Fi mahali raf'in nantinya ya. Ya. Madza pun itu isim istifham. Fi mahali raf'in sebagai mubtada. Khobarnya itu fil baiti dan alal maktabi. Kemudian isim syarat ya menerangkan sebab akibat. Man yazra yahsud. Ya, siapa yang menanam dia akan menuai. Maka mannya di sini itu isim syarat sebagai mubtada. Ma taf'alhu tujza bihi. Apa yang engkau kerjakan niscaya engkau akan dibalas dengannya. Nah, maka ma di sini isim syarat. Sebab akibat ya, mengandung sebab akibat. Dia mabni fi mahali raf'in sebagai mubtada. Bisa juga mubtada dari isim mausul. Ya, isim mausul termasuk isim yang mabni. Dan ingat, untuk isim mausul itu harus setelahnya itu ada silah mausul. Ya. Silah mausulnya itu bisa berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau syibhu jumlah. Ya. Contoh alladzi yaqra'u Muhammadun. Nah, maka setelah isim mausul itu ada ini dulu. Ya, silah mausul dulu. Baru nanti khabar mubtadanya disebutkan setelahnya. Ya. Jadi alladzi mubtada, yaqra'u ini yang disebut silah mausul. Jadi yaqra'u bukan khabar mubtadanya. Khabar mubtadanya ini Muhammadun. Ya. Jadi alladzi yaqra'u Muhammadun. Cara menerjemahkannya gimana? Orang yang membaca Quran itu Itu adalah Muhammad. Orang yang membaca Quran itu adalah Muhammad. Muhammad. Yang sedang membaca Al-Quran itu adalah Muhammad. Ya, betul. Yang sedang membaca Al-Quran itu adalah Muhammad. Nah, gitu cara menerjemahkannya.
Ya. Jadi alladzi sebagai mubtada, Muhammadun sebagai khobar mubtadanya. Ya. Nah, begitupun alladzina amanu muflihuna. Nah, terjemahannya gimana? Orang-orang yang beriman beriman beruntung. itu adalah Nah, orang-orang beruntung. orang-orang yang beriman itu beruntung, gitu ya. Orang-orang yang beriman itu, kenapa? Baru disebutkan khobarnya. Beruntung, muflihuna. Ya. Nah, jadi ingat kalau isim mausul itu pasti setelahnya itu ada silah mausul. Nah, perlu kita ingat nanti bahwa isim-isim mabni ini kan kedudukannya nanti bisa berubah ya. Di sini dia contoh sebagai mubtada. Tapi dia bukan hanya bisa sebagai mubtada saja. Bisa juga nanti sebagai sebagai fa'il, ada yang sebagai maf'ulun bi, ada yang sebagai apa, nanti beda-beda. Kalau ini contoh sebagai mubtada. Ya. Dan misalkan hadza qalamun, dia mubtada, tapi kalau jaa hadza sebagai apa? Jaa hadza, telah datang orang ini. Oh, Sebagai fa'il. Ya. Fa'il. Itu. Ja'alladzi yaqra'u sebagai apa? Dia qara'u. Sebagai fa'il. Fa'il. Nah, jadi kita tuh harus memahami gini bahwa setiap kata itu kedudukannya nanti bisa berubah. Beda-beda ya. Iya. Nanti dia bisa sebagai mubtada di sini. Nanti di kalimat lain bisa sebagai maf'ulun bih misalkan. Atau dia nanti bisa sebagai fa'il. Bisa sebagai naibul fa'il. Nah, itu. Jadi harus kita pahami ya, mubtada itu apa gitu. Nanti kita pahami fa'il itu apa. Naibul fa'il itu apa, maf'ulun bih itu apa. Sehingga ketika satu kata itu berada di dalam kalimat yang berbeda, nanti posisinya pun berbeda-beda. Contoh. Ibu bentar ya, ini laptopnya kok bersuara. Bentar ya. Bentar, Bu, bentar. Baik, kita lanjut, Bu. Ustaz, boleh sambil nanya. Mangga. Saya tuh masih apa ya? Masih bingungnya gini.
kedudukan-kedudukan yang kayak mubtada ini tuh sebetulnya fungsinya itu buat apa sih Ustaz? Oh iya. Terkadang kan ini kedudukannya dia sebagai mubtada, nanti dia kedudukan sebagai ini. Nah, tapi kan dalam segi arti sendiri gitu kan, kadang mirip sama lah ibaratnya. Ya, itu Nah, itu makanya untuk memahami teks utuh bahasa Arab, kita harus sampai ke sana gitu. Contoh nih, misalkan. Memahami yang dimaksud kali ya dalam Iya, kalimat jadi itu. pertama fungsinya bukan hanya untuk menentukan rofa, nasab, jer, dan jazmnya. Itu otomatis dari segi cara baca. Ya, dari segi makna itu pun sangat berpengaruh. Ya, nanti kalau mubtada itu ya diartikan seperti yang saya sampaikan tadi. Hada kitabun, ini adalah buku. Oh, berarti cara nanti mengartikan ya Cara berarti mengartikan diskusinya. dan cara mengartikan otomatis kan berkaitan dengan pemahamannya. Iya, iya. Gitu. Makanya ketika orang sudah menguasai nahwu, dia baca apapun, ya itu insya Allah bisa. Misalkan dia belum pernah baca kitab tersebut, ya insya Allah bisa cara bacanya. Cuman kan untuk memahaminya nanti tinggal mencari kosakata yang dimaksud. Misalkan ada beberapa kata yang tidak difahami. Ya. Begitupun misalkan baca majalah, baca koran yang berbahasa Arab, itu insya Allah bisa. Cuma nanti menyesuaikan dengan pembahasannya, gitu ya. Misalkan membahas tentang ekonomi, nanti kosakata itu artinya berbeda. Dalam bidang ini artinya ini, ya. Tapi dalam bidang ini nanti artinya ini. Gitu. Oh, kelas tinggi itu mah Pak Ustaz. Ya, gitu. Nih contoh, kan? PR nah tugas Kata-kata Zaidun saja. Zaidun. Ya, kata Zaidun misalkan. Ini lagi nulis apa? Zaidun talibun. Nah, dalam di sini contohnya sebagai apa dia? Mubtada. Mubtada. Ya. Zaid adalah seorang siswa. Ya. Tapi kalau saya katakan Ra'aitu Zaidan sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Cara mengartikannya gimana? Saya melihat Saya melihat Zaid. Ya. Oh, beda-beda artinya ya. Ya, salam tu ala Zaidin. Salam Ala Zaid. Mengucapkan salam kepada Saya Zaidin. mengucapkan salam kepada Zaid. Zaid. Kalau Zaid ya tetap artinya Zaid nama orang gitu. Cuman kan kedudukannya berbeda dia. Nah, kalau misalkan Inna Zaidan muslimun. Nah, sebagai apa kedudukannya? sebagai Isim ina. Isim ina. Ya. Sesungguhnya, nah, berarti kan untuk penekanan itu taukid. Sesungguhnya Zaid itu adalah seorang muslim. Ya. Pak Ustadz nulis bukan? Iya. Kok nggak gitu? Kelihatan nggak? Enggak Ada ada. Ustaz. Oh. Pantesan. Meraba-raba Ustadz itu pada pinter ini. Jadi kita nerawang jadinya. Kebayangin. Udah kelihatan belum? Ya Udah. Nah, laisa Zaidun kafiran. Coba artinya apa? Tidaklah Zaid Tidak. Zaid bukan orang kafir. Ya. Kafir. Nah, maka Zaid di sini sebagai isim Isim Laisa. laisa. Ya, sebagai isim laisa. Mau tanya boleh nggak? Mangga. Ini kan contohnya mubtada ya, man fil baiti. Ini mannya kan mubtada. Fil baitinya itu apa? Khobarnya. Khobar sibol juga. Ya, khobarnya. Soalnya kayaknya kalau di bahasa Indonesia kan kayaknya nggak enak gitu ya kalau dia sebagai khobar. Ya, karena memang ada kadang berbeda ya. Karena dalam bahasa Indonesia itu adalah keterangan tempat ya. Kalau dalam bahasa Arab, dalam nahwu itu kan macam-macam khobar itu kan
ada berupa mufrad ya, bisa berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan sibahul jumlah. syibhu jumlah. Ya, gitu. Ya kalau dalam bahasa Arab dia sebagai khobar mubtada gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan diterangkan, menerangkan, ada Ya, keterangan, betul. keterangan tempat apa gitu ya banyak. Ya DM atau apa M. tuh? MD. MD. Nggak tahu. Aduh. Oke, kalau hadza Zaidun. Zaidnya sebagai apa itu? Khabar. Khobar Khabar. mubtada. Mubtada ya? Mubtada. Iya, hadzanya Mubtada. Khobar mubtada. ya, Zaidunnya sebagai khobar mubtada. Maka artinya ini adalah Zaid. Zaidun. Ya. Zaidun beda-beda. Jadi memahami ini pun nanti mempengaruhi dalam memahami makna ya. Arti. Kalau yang sederhana begini mah Ustadz paham. Ya, Ustadz. ya, alhamdulillah berarti. Ini Zaidun. Loh, alhamdulillah lah Bu, sampai Inna segini tuh, Zaidun alhamdulillah. muslimun. Coba nanti gini nih. Misalkan kata Nanti di Al-Quran, Ustaz. ya, Harusnya di Quran Ustadz. Ayat berapa? kata gitu. kita gunakan kata ta'allum ya. Ta'allum apa tahu? Belum memaklumi. Ketahui. Baru ngomong ta'allum itu aja itu mudori apa ini. Langsung mikir ke sana ya kemana-mana dulu ya. Hadza ta'limun. Ta'lim aja, ta'lim itu artinya mengajar, pengajaran. Pengajaran. Nah, di sini sebagai apa kedudukannya? Sebagai Khobar mubtada. Khobar mubtada. Khobar. Cara mengartikannya gimana? Ini seorang guru. Ini adalah bertaklim. pengajaran, ini adalah taklim, gitu Ini ya. adalah pengajaran. Ya, ini adalah pengajaran. Misalkan Uhibu. Saya menyukai. wahibbut ta'lima. Allah, saya menyukai. Maf'ulun Saya bih. mencintai. Nah, sebagai apa? Maf'ulun bih. Saya Sebagai maf'ulun bih. Saya saya mencintai menyukai pengajaran. pengajaran atau saya senang mengajar gitu ya. Saya suka mengajar. At-ta'limu. At-ta'limu Mufidu. mufidu. Mubtada Nah, khobar. sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Ya, coba artikan. Pengajaran. Mengajar itu bermanfaat. Mufid. Ya, mufid itu bermanfaat. Ya, Bermanfaat. at-ta'limu mufidun. Ya, mengajar itu bermanfaat. Kemudian kalau misalkan Memang Ustadz itu harus tahu membuat soal ya. Iya. Iya dong. Kita menjadi nah, alam tu ta'liman. Nah, sebagai apa nih? Ta'lim itu maf'ul bih. Bukan. Dalam tuh saya mengajarkan. Saya mengajar. Saya mengajar. Apa ya? Ini sebagai macam-macam masdar, maf'ul Ini kan kan ada banyak, masdar ada ya? maf'ul bi, ada maf'ul apa? Oh ini Oh, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Masdar. Ya alam dan ya diulang. Ya, maf'ul Oh, mutlak itu benar-benar. fungsinya untuk apa? Oh, memperkuat. Untuk memperkuat penekanan. Jadi cara mengartikan gimana? Saya benar-benar mengajar. Nah, gitu. Ya. Dia benar-benar mengajar. Ya. Jadi maf'ul mutlak itu fungsinya salah satunya untuk penguatan. Ya, taukid. Ya, alam tu ta'liman berarti saya benar-benar mengajar. Tapi kalau misalkan jelas jelas tu ta'liman. Nah, taklimannya itu sebagai maf'ul bih. Bukan maf'ul bih. Saya dalam Masdar juga itu apa Iya. itu? Bentar. Nah, Kan tunya itu fa'il. ya. Jalasa kan bukan fi'il muta'addi. Oh, jalasa. dalam keadaan mengajar. Jalas. Duduk dalam keadaan saya dalam keadaan mengajar duduk. Saya Tahu itu duduk perasaan saya mah untuk maf'ul bih. mengajar. Ada Oli Saya adli duduk depan bukan? laptop untuk mengajar. Berarti maf'ul apa? maf'ul fi Adli. maf'ul fihi ya? Maf'ul li aj
li. Apa tandanya? Maf'ulun lahu. Lupa. Apa tandanya? Ya Dan itu. kayak mana? Dia Harus untuk tahu menerangkan ininya, sebab. artinya. Menerangkan sebab fiil sebelumnya. Jadi ngapain saya duduk depan Oh, laptop saya sekarang? duduk karena Saya Alasannya apa? Saya Ta'liman duduk. untuk mengajar. Ya Allah, lupa. saya Dia duduk duduk mengajar. untuk mengajar. Iya, ya. Karena ta'liman di sini sebagai maf'ul li ajli. Ya Allah. Gitu ya. Ya. Nah, Belum jadi paham benar kalau ajli itu saya. iya, Ajli dari itu kata tujuan ta'lim aja saja ya, itu kan Ustaz. bisa berubah. Bermacam-macam, Kedudukannya ya berubah Allah. sehingga artinya pun nanti berubah. Padahal polanya sama dengan ini. Boleh Dengan sama yang taklimun, taklim, takliman, ini taklim kan sama. sama. Itu Zaman maf'ul isinya mutlak. beda. Nah, itulah nanti ya arahnya ke sini, Bu. Kenapa kita belajar nahwu itu arahnya ke situ. Ya. Kalau yang ya. alam tuh taklimat tadi maf'ul mutlak ya. Jalas tuh takliman ini apa? Maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Liajlihi. Alasannya. Maf'ul. Apa ya ininya cirinya? Ya, clue-nya itu akan dapat ketika kita memang sudah memahami. Kecilin dong suara pipinya, Dek. ya. Saya duduk karena Masih belum dong saya kalau Itunya bersama Ajli, taklimat Iya. sama taklimat bersama Ustaz. Iya, memang sama. nanti akan kita terangkan lagi. Nanti Ibu akan bisa bedakan nanti ketika sudah diterangkan. Jelas tuh sama takliman. Jalas tuh takliman itu kalau saya itu udah langsung nebaknya itu maf'ul Maf'ul bih. bih. Iya Ya. benar. Benar saya. Enggak ada yang li ajlihi itu. Enggak ada di pikiran saya tuh hilang. kalau li ajli itu untuk tujuan kita itu Iya. ya Ustaz ya, biasanya. Tujuan kita ngapain melakukan itu? Ya karena dari artinya ya Ustadz ya. Dari artinya juga dari harus tahu artinya. harokatnya. Ya. Ini kan harokatnya hampir sama dengan Kalau alam harokatnya tuh. sama karena memang Iya, termasuk isim-isim yang dinasobkan. Dinasobkan. Ya, Hmm. termasuk isim-isim yang dinasob. Harus bisa ini. Ya. Harus pandai, harus pintar, harus Memang bisa. nggak bisa instan. Iya, Makanya betul. saya kadang ya kalau ada misalkan program bisa baca kitab dalam waktu sebulan. 24 jam. Mungkin jangankan saya, Impossible. Ibu Kitab yang kuning. belajar saja sudah bisa ngetawain. 24 jam katanya bisa. Iya kan? Kuning hebat. Jangankan saya yang mengajar, yang bergelut dalam bidang itu. Ibu yang sebagai pelajar saja bisa ini ketawa sendiri gitu. Iya, betul Ustaz. Iya, karena tidak instan. Gitu ya. Nggak masuk akal juga ya Ustaz. Iya, kadang ya mohon maaf kadang kan santri saja yang belajar sampai tahunan gitu kan. Ketika lulus pesantren belum tentu. Ya, belum tentu. Karena saya bertahun-tahun ngajar di pesantren. Kemudian saya pun alumni pesantren, tahu ada beberapa kawan saya yang mungkin ya termasuk diri saya dulu. Ketika keluar pesantren itu belum sepaham sekarang gitu kan. Karena digeluti ya. Karena digeluti, kemudian saya kan kuliah pun ngambil jurusan syariah ya di Lipia, otomatis bergelut dengan bahasa Arab. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, ya jangankan buat lulus, ya buat masuk aja susah gitu kan. Terus kita ini sebagai mengikrab aja masih susah, apalagi sampai ke sini. Itu maksud saya gini, itu prosesnya itu nanti akan dapat ya ketika kita sering ya. Itu ya. Ketika kita sering bergelut gitu kan. Saya jujur bisa lebih paham Selama mengajar. Karena mengajar, khususnya mengajar bahasa. Kami juga paham karena belajar, Ustaz. Karena belajar. Kamu kalah. Bagi nanti gini, kawan saya itu kemarin itu ketika kuliah, dia lebih pesantren. Kemudian ketika saya buka
kitab-kitab ini, dia pun kaget. Ustaz, wah bahasa Arab semua ya? Iya kata saya. Oh, karena memang ya saya ketika kuliah S1 ini materinya seperti ini kata saya. Arab. Oh kata dia. Ya karena di Libya memang berbahasa Arab semua. Dosennya aja kayak bahasa Arab ya, pengantarnya bahasa Arab. Pengantarnya bahasa Arab. Yang pengantarnya bahasa Arab, orang Arab yang ngajar. Iya. Nah, ini. Nah, muncul gak di Ibu? muncul. Muncul. Nggak tahu lah, pokoknya ada keriting-keriting. Ulum Quran. Ada yang muncul ya? Ada. Nah ini misalkan tafsir Ibnu Katsir. Pokoknya keriting-keriting lah udah. Nggak bisa baca. Iya. Nah, nanti kalau sudah ini nanti bisa nih baca ini, Bu. Nah, iya. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Allah kecil halus adu alkitab apa tuh innal Alhamdulillah Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini nama kitabnya ini, Bu. Namanya yang mana? Nah, ini Tafsir Al-Quran Al-Azim. Atau disebut Tafsir Ibnu Katsir. Mu'allif, pengarangnya namanya Abul Fida Ismail Ibni Umar Ibni Katsir. Mu'allif itu pengarang. Oh iya. Ya. Mu'allif. Kemudian Saya muhakkik. punya kitab tafsir itu Ustaz Ibnu Katsir, tapi ya karena nggak bisa bacanya, nangkring aja di lemari. Sama Bu, nggak usah Ibu. Sama, itu gede-gede di saya itu 2. Pernah dibuka sama Ustadz Naim dulu, cuma ngasih tahu cara membacanya aja, cara mencari. Kalau sekarang kan udah ada terjemahannya, Bu. Banyak terjemahan. Nah, tuh ya. Banyak ada. Terjemahannya. Ya. Termasuk saya itu pernah menerjemahkan kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Zuhaili. Nah, itu saya pernah menjadi tim penerjemah di situ. Ya. Nah, ini sangat-sangat membantu gitu ya, sangat-sangat membantu ketika kita bisa. Tanpa harokat gitu. Ya, makanya ya kalau seorang ustadz nggak bisa baca kitab, itu kesusahan nantinya. Ya, gitu. Ya untuk mengisi materi ataupun murojaah, ya nanti kan tinggal misalkan pembahasan apa, tinggal nanti dibuka kitabnya membahas itu kitab ini nanti. Dia pakai terjemahannya kali Ustaz kalau nggak bisa itu. Kenapa? Pakai terjemahannya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya Kadang-kadang juga kurang apa ya? Ya kurang paham bahasa Arab. Kurang ini. Yang ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida itu yuslih lakum. Ya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini mah ayat Al-Qur'an ya. Ini mah ayat Al-Qur'an. Oke. Nah, coba ini baca, Bu. Fahada kitabun. hadanya sebagai apa? Mubtada. Ya. Hadanya sebagai mubtada. Ya, huwanya itu namanya domir. Domir dia sebagai badal dari hada, boleh. Nah, berarti khabar mubtadanya mana? Kitabu. Makanya dibaca kitabu bukan kitabah, bukan kitabi. Ya, maka inilah dia kitab tafsir Al-Qur'anil Azim. Ya. Kitabu tafsiri karena mudhaf ilaih. Ya. Kitabunya mudhaf. Al-Qur'ani mudhaf ilaih. Al-Azimi sebagai apa? Al-Azimi Salah bacanya. sebagai naat, Al-Azimi sebagai naat dari Al-Qur'ani. Al-Qur'an. Hadza huwa kitabu tafsiril Qur'anil Azimi lil imami al-alamati. Alama itu yang ahli ilmu, benar-benar ilmuwan. Benar-benar ilmunya banyak. Itu namanya sighah mubalaghah dalam ilmu sharaf.
Ya. Kalau alim berilmu, tapi berilmu. kalau alama benar-benar berilmu gitu ya. Superlatif. Oh, itu alama ya. Oh, alam. Al-allamah. Al-alamah. Alama. Al-mufassiri. Al-mufassiri. Ahli Al-Fasiri. tafsir. Al-mu'arrikhi. Al-Rihi. Ahli tarikh, ahli sejarah. Al-Hajjaj. Al-hujjah. Al-hujjah. Hujjah. Al-hujjah itu yang Al-hujjah. ulama yang dijadikan sebagai rujukan. Rujukan. Fatwa. Al-hujjati. Al-hujjah. Al-hafizi. Al-Hafizi. Hafizi namanya Ismail ibni Umar ibni Dhaw ibni Katsir. Ya, jadi sebelum namanya aja gelarnya udah banyak. Dia imam, alama, mufasir, mu'arrikh, al-hujjah, al-hafiz. Itu kan julukan semua. Iya. Iya. Ibnu Umar. Ya. Namanya adalah Ismail ibni Umar ibni Dhaw ibni Katsir. Nah, terkenalnya dengan sebutan Ibnu Katsir. Ya. Al-Qurashi Asy-Syafi'i. Al-Qurashi Asy-Syafi'i. Dan itu sebagai ini aja. Motivasi supaya bisa, insya Allah. Oke, kita lanjut ya. Ya, Ustaz. Nah, jadi satu 12 kata ya, satu kata itu bisa memiliki kedudukan yang berbeda. Ya, itu. Seperti misalkan kata alladzi. Nih, saya kasih contoh lagi. Kata alladzi. Ya. Hadara Adara. alladzi Adara-ladzi. Goba itu goib, absen. Hadir. Berarti artinya apa? Telah hadir Yang orang yang absen. Yang absen. Ya, yang tadi absen sekarang sudah Hadir. hadir. Berarti Orang alladzinya di sini sebagai apa? Isim mausul. Isim mausul sebagai apa kedudukannya? Fa'il. Sebagai Fa'il. 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 Ya. Fa'il. Sebagai fa'il dari Dari hadoro. Adoro. Ya, sebagai fa'il dari Adara. hadoro. Orang baik telah hadir. Mausul, surat mausulnya qoba itu ya. Qoba. Silah Nah, mausul. goba silah mausulnya. Silah munculnya. Ya. Fil madi ya. Fi'il madhi berupa jumlah fi'liyah. Iya. Jika La mahal misalkan nal i'rab. Sami'tu alladzi Sami'tu ladzi Aku mendengar yatakallamu. yang Saya mendengar orang yang yatakallam itu berbicara. berbicara. Berarti alladzinya di sini sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Maf'ulun bi. Ya. Sebagai maf'ulun Tunya bi. itu fa'il. Ya. Baik, misalkan Al-Qur'an lebih mubtada. Al-Qur'anu lilladzina amanu. Bagi Al-Qur'an bagi yang beriman. untuk orang-orang Al-Qur'an yang bagi orang-orang yang beriman. beriman. Berarti alladzinya di situ sebagai apa itu? Khobar jumlah ini apa sifat jumlah ya? Pertama dia sebagai isim majrur karena ada li. Ada li. Ya. Kemudian dia dengan huruf jar disebut syibhul jumlah. Ya. Berarti syibhul jumlah di sini sebagai khobar ada dari Al-Qur'an. Ya. Contoh lain misalkan Al-Qur'an tadi mubtada. ya. Lilladzina amanunya khabar mubtada. Mubtada sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Ya. Amanunya Mubtadanya berupa sibhul jumlah. amanunya ya bagian dari itu sibhul surat mausul. Surat mausulnya. Kalau itu lagi diperinci ya. Perinci malah lagi film adi bla 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 domirnya.
Bisa Bu Isti pinter Ternyata Nah. banyak rentetannya ya. Innalladzina kafaru finnari. Innal Alladzina sebagai apa? Alladzinanya Alladzina isim inna. isim inna ya. Isim inna ya. Khabar innanya. Kafaru. Nah, Inar. ingat setelah isim mausul harus ada ada sila mausul. Oh iya, Sila sila mausul. mausul. Sila Ya. mausul. Oke, Jadi, berarti di sini khabar kabar innanya inanya finari. Nari. Nari. Oh, Ya. berarti jumlah ini sibul jumlah ya. Sibul jumlah. Ya. Bisa sibuk jumlah mantap amat sih. Iya, gimana sih si Alladzina sibul kafaru Sibuk jumlah. Saya Eh, juga agak ngeheng. Sibuk jumlah apa gitu. sama. Supaya ingat dia tekan-tekanin aja. Ini baru Oh, ini baru nih. nyampe, saya langsung sholat, baru mulai ngikutin dari tadi sholat. Al-mu'minuna, orang yang beriman, mereka orang yang Orang-orang mukmin, tidak mereka yang tidak musyrik, menyekutukan mereka tidak menyekutukan Menyekutukan dengan Allah sendiri. dengan Allah Sesuatu. Nah, al-mu'minun sesuatu. humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Coba artikan, Bu. orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman Ya. itu Mereka mereka yang tidak tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu dengan apapun. Allah Yang sesuatu. tidak Nah, berarti al-mu'minun sebagai apa di sini? mubtada. Mubtada, betul. Makanya dibaca rofa. Nah, Ya, khabar mubtadanya mana? Humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Berarti khabar Jumlah mubtadanya berupa jumlah Ismiyah. ismiyah. Humnya sebagai mubtada, alladzinanya juga sebagai khabar mubtada. Berarti mubtadanya dua, Ustaz. berjenjang. Jadi jumlah Jadi mubtada. Ismiyah. ismiyah ini hum mubtada, alladzinanya khabar mubtada. Karena alladzi itu isim mausul dan isim mausul harus punya silah mausul, Silah mausul, maka lam ditambahkan yusyriku. silah mausulnya mana? Lam Lam yusyriku. billahi syai'a. Ya. Oh, Itu yang sampai bikin syai'ah. panjang itu. Sepanjang itu. Sampai syai'ahnya ya, Yang bikin Ustaz, ya? panjangnya itu silah Silah mausulnya. Itu berjenjang lagi enggak itu Ustaz, diurai lagi enggak? Ya. Enggak. Yang lam yusriku itu diurai lagi enggak? Kenapa? Yang Ya. lam yusriku Jumlah pilih ya jadinya. Ya, lam yusyriku kan jumlah fi'il fi'ilnya mudhari. sebagai silah mausul untuk Alladzina. alladzina. Ya. Gitu. Baik. Ya, Enggak, ini. itu enggak diurai lagi ya Ustaz. Kenapa? Lam yusri, itu yang lam yusriku Irab itu lagi, jadi irab lagi. di Ya. irab lagi. Lam yusyriku berarti Fi'il mudhari. Lam itu awal huruf itu ya, Jazam. huruf jazam. amil ya. Ya, Amil amil jazam. Yusyriku fi'il mudhari Mudhari majzum. yang dijazamkan Dijazamkan. oleh lam. Lam. Nah, tanda jazamnya harfun nun. Harfun nun. Menghilangkan nun. Khamsah. Karena af'al khamsah. Betul. Ya. Oke. Billahi jar majrur. Majrur. Ya. Kemudian syai'a itu maf'ulun dari yusyriku. Itu goir munsorib bukan? Enggak, munsharif. Syai'an kan ada tanwinnya. Tanwinnya. Kalau goir Iya, munsharif enggak ada tanwin. Kalau Ustaz, saya gitu, Ustaz. Syai'a berarti kan dibaca mad iwad itu kalau Mad dalam- iwad. ya, Oh. dibaca Karena mad dia iwad. fathah. Syai'a. Aslinya syai'an. Karena dia berada di akhir dan dia fathah lain, maka dibaca
Dibaca panjang syai'a. Karena diwakafkan jadi Ya, syai'a. karena diwakafkan aja itu mah. Ya. Jadi lam yusrikunya apa Pak Ustadz tadi masuk ke Yusriku itu fi'il mudhari, Bu. ya fil mudhari. Cuman kalau Ya. disatuin ini jumlah gitu. Ya, Sebagai jumlah jumlah. fi'il ya. Kan dia terdiri dari fi'il, Mausul. yusriku. Silat Dan mausul. juga terdiri Dia dari silah fa'il. mausul Fa'ilnya juga. mana? Wow. Wawul jamaah. Mau jamaah. Ya, kalau ada fi'il dan fa'il pasti jumlah Dapat. fi'ilnya banyak. Ya, Itu ya, udah jadi jumlah sendiri lagi ya. ya, Iya, iya. betul. Jadi dalam satu Berjenjang. kalimat itu kadang ada Bertingkat. beberapa Iya. jumlah gitu. Yang di depan Mm-mm. jumlah ismiyah, yang Jumlah belakang ismiyah, jumlah betul. fi'liyah. Nanti silah mausulnya berupa jumlah fi'liyah. Iya, betul ya. Ya Allah. Jadi ini Pak Ustadz silah mausulnya termasuk dari hum alladzina lam yusrik gitu ya? Bukan, Bukan, silah dari lam. mausul itu pasti letaknya setelah isim mausul. Mausul. Nah, isim mausulnya alladzina, setelah isim mausul berarti Lam lam yusriku. yusyriku. Itu silah mausul. Pokoknya silah mausul itu letaknya setelah Silah isim mausul. mausulnya langsung. Isim mausul. Ya. Dia berarti ini nggak ada kedudukannya, udah nggak ada hubungan dengan mutada ya Ustadz. Iya, nggak ada hubungan La dengan mahala mubtada. lalah Kalau minal mubtada itu ya cari khobarnya. Khobarnya sudah ada tadi humul Hum. ladzina. Udah selesai. Ya. Oke deh. Mantap dah. Mantap dah. Harus Panas, masuk panas, Al-Quran. panas, Ya. panas. Ini kan contoh seperti ayat di Al-Quran ini. Mm-mm. Ya, di Iya. Al-Quran itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya sama, cuman memang sastra dalam Al-Quran itu sastra yang paling tinggi dalam bahasa Arab. Ustadz, kapan-kapan kita mulai dong Al-Quran yang di ini yang dibahasnya gitu, maksudnya Ayo, diurai kayak tuh. gini. Kan sering gitu. kita contoh-contoh ngambil Ayo, dari ini aja Al-Quran. ribet juga. Misalnya Al-Fil gitu, yang pendek-pendek atau ini Iya, Ya, di sela-sela mulai. kadang-kadang ya, kadang sela-sela kita mengi'rab Iya. Al-Quran. Kemarin sampai Diselipin Ustadz. sampai Ya, apa? kadang-kadang saya selipin. Ya, Al-Lail ya kemarin. untuk bisa menginikan Al-Quran kan modalnya harus banyak gitu. Iya. Mm-mm. Iya. Makanya materi nanti contoh atau kita mengupas Al-Quran gitu ya. Mm-mm. Materi tentang apa? Kita mengupas tentang Al-Quran. Contoh nih, kita kan sekarang sedang membahas apa? Mubtada dan Mubtada. masih mubtada sebenarnya ya. Iya. Oke, kita cari contoh dalam Al-Quran misalkan. Buka Al-Quran. Oh, Quran. Ngelihat tulisan Ustadz aja. Kemarin Mbak kata itu. Berarti ini bukan hanya mubtada Ulai- khobar, berarti jumlah mubtada iya sama jumlah fi'liyah ya Ustadz. Ya, betul. Wala- Ulaika humul kafaratul fajarah. Nah, tentukan mubtada dan khobarnya. Ulaika itu mubtada. Mubtada. Berupa apa ini? Berupa mausul. Isim Isim isyarah. apa? Isim syarah. Ulaika isim apa? Isyarah. Isyarah. Masya Ya. Allah. Ulaika termasuk isim Iya, iya, isyarah. iya. Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Sekarang Mabni. mabni berarti fi mahalli Raf'in. Mahali raf'in. Ya, fi mahalli raf'in sebagai Mubtada. mubtada. Sekarang khabar mubtadanya mana? Humul 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 kafaratul fajarah. Ya, berupa apa khabarnya di sini? Jumlah Berupa ismiyah. Nah, berupa jumlah Ismiyah. ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari apa? Isim. Dari isim. Mubtada dan khobar. khobar. Ya. Mubtadanya humul. Nah, mubtadanya mana? Hum. Hum. Khobarnya Al-Kafaratu. Al-Kafarah, Al-Fajarah. Khobarnya ada dua. Ya. Al-Kafarah itu orang-orang kafir, Al-Fajarah itu orang-orang fajir. Orang-orang durhaka. Oh, berarti mubtadanya kabarnya dua dong, Ustaz. Ada dua, Al-Kafarah, Al-Fajarah. Ya. Kabar Berarti ini satu, kabar dua. kabarnya ini Iya, nih khabar yang satu, khabar dua. dua al-ma'rifah. Al-kafaratu dengan al-fajaratu itu masuk dalam ini
kaidahnya si Naat juga enggak ya? Kaidah apa? Naat Naat. bukan. Bukan, dia bukan naat Bukan ya? man'ut. Ya, Bukan ya? Masa bukan? dia khobar pertama dan khobar kedua. Dua. Iya, tapi Nah. polanya itu Naat enggak, bukan ya? Kok sama? Nah, mirip memang. Tunggu Mas. Tapi tidak Sama ini mungkin, Tidak membentuk tidak mungkin artian. al-fajarah itu dijadikan sebagai naat untuk Naat. al-kafarah. Karena sama-sama kata sifat. Ya. Oh ya, Oh, makasih. gitu ya. Jadi Ya. tidak mensifati juga ya. Iya. Sama-sama sifat. Mereka itu orang Mereka itu kafir dan adalah orang-orang kafir, Kafir dan orang-orang durhaka. durhaka. Ya kan al-fajarah berarti khobar untuk hum juga, bukan sebagai sifat untuk Baik al-kafarah. kafarah. Oh iya ya. Khobar 1-2 aja ya. Ya, khobar 1 dan khobar 2. Dua. Walaupun penulisannya dia polanya kayak pola bisa kayak Ma'rifah. Ya, kayak naat Marifah man'ut. Marifah Sama gitu ya. ya. Sama dengan dan naat ininya Iya, pola polanya itu pola Pola penulisan. al-kafaratu al-fajaratu. Kayak mau sifat juga. Iya. Mirip. Tapi bukan. Iya, karena memang dari awalnya itu sudah ini ya, mubtada ya. Haulai Ulai. Ini kejar maju. Mereka Ya. itu anakku. Nah, ini kan ada dalam surah apa itu? Haula ibanati. Mereka ini adalah putri-putriku. Itu yang apa? Mubtada itu. Nah, mubtadanya mana? Haulai berupa apa? Isim 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 isyarah juga. Ya, mabni. Iya. Di mahalli Rafin. raf'in sebagai mubtada. Khobarnya mana? Banati. Ya, banati itu khobar mufrad. Ya. Dia bentuknya bukan jumlah atau syibhul jumlah. Mufrad ya. Nah, kenapa kok itu kasrah? Khobar mubtada bukannya Itu Muannas. Karena jama. mudah-mudah wilayah. Muannas. Bukan. kepemilikan itu. Kepemilikan juga dan tanda jama. rofanya apa? Kalau haulai kan mabni Ya ya. mutakalim. Kalau haulai itu kan mabni. Ya. Ya, dia tidak bisa berubah. Tapi kalau banati itu tanda rofanya apa? Oh iya. Muqaddarah. Muqaddarah. Dhammah muqad. Muqaddarah. Mana amin zuhurihanya apa? Kenapa domanya tidak ditampilkan? Oh, berat. Karena yang Ada 3 penghalangnya ada 3. Azur, sitol, satu lagi apa? Dan Al-munasabah. Ini apa nih? Al-munasabah karena diidofakan dengan ya mutakalim. Jadi kenapa domahnya tidak ditampakkan malah diganti pakai kasroh? Karena penyesuaian dengan ya mutakalim. Harusnya haulai banatui. Harusnya banatui. Tapi nggak cocok, nggak sesuai, maka domanya tidak usah ditampilkan. Diganti dengan kasroh saja, harokat yang cocok untuk ya mutakalim. Ya. Ibu hebat. Ustadz, Ya. saya sedikit itu karena kenal dari tamyiz ya. Banati itu kan kalau di itu dia dipecah banatu dan ya. Jadi betul, banatu dan ya, betul. Ya. Iya, betul. Makanya banatui katanya tadi. Banatui harusnya. Dia nakiro domir gitu. Ya, banatu itu dia isim nakiro, ya-nya itu domir. Ya. Digabungkan menjadi mudhof ilaih. Ya, betul. Kepemilikannya. Iya, itu ya kepemilikan. Baik. Pak Ustadz, tadi haulainya termasuk apa? Mubtada ya? Isim isyarah mubtada. Isim isyarah ya. Mubtadanya. Isim isyarah kan Pak Ustadz? Ya, betul. Itu yang bertingkat itu yang seru itu. Alladzina amanu humul ghalimun. Orang-orang yang beriman
Mereka tuh apa tuh? Orang-orang Ghalibun, Pak, beriman, Ghalibun. mereka itulah Mereka orang-orang yang ghalib. Ghalib itu yang menang. Oh ya, mereka ibu. orang yang menang. Amanu Ghalib itu itu menang. silah menang. mausulnya. Mubtadanya mana? Khabar mubtadanya. Aladina. Mubtada. Mubtada berupa apa? Berupa Isim silah isim mausul. mausul. Nih. Kalau isim mausul berarti harus ada Silah Silah. mausul. silah mausul. Silah mausulnya mana? Amanu. Amanu. Nah, tinggal cari khabarnya. Humul. Ghalibun. Berupa apa ini? Berupa Ini isim. berupa Jumlah ismiyah. ismiyah. Ya. Berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari apa? Mubtada. Mubtada khobar. Dan Dan khobar. Mubtadanya mana? Khobarnya Al-ghalibun. ghalibun. Ya, jadi alladzina itu mubtada, isim mausul mabni fi mahalli raf'in mubtada. Amanunya silah mausul. Khabar mubtadanya berupa jumlah ismiyah yaitu humul ghalibun. Nah, karena bentuknya jumlah ismiyah, maka terdiri juga dari mubtada dan khabar. Humnya sebagai mubtada, al-ghalibunnya sebagai khabar mubtada. Huwa yuhyi wa yumit. Oh, dihidupkan dan dimatikan. Menghidupkan. Oh, menghidupkan. Ya, Wah. yumit Dia mematikan. menghidupkan dan Ini mematikan. jumlah fi'liyah ini ya. Iya. Wa sebagai mubtada. Huwanya sebagai Mubtada berupa domir. mubtada. Mabni. Ya. Mabni fi mahali raf'in. Khabar mubtadanya mana? Yuhyi. Yuhyi berupa apa? Jumlah Berupa fi'il mudhari. fi'liyah. Ya. Khabar mubtadanya berupa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Wa yuhyi. Dia menghidupkan Yuhyi wa yumit. dan mematikanku. Jumlah fi'liyah. Yuhyi wa yumit. Itu jumlah fi'liyah apa Ustaz? Iya. Nah, itu bisa di ini lagi nggak? Dipecah lagi nggak ini? Yuhyi. Yuhyi kayak tadi, khobar 2. Mana? Ustaznya hilang. Ustaznya Ada tapi enggak ini. Timut ya sama Ustaz. Enggak juga ya. Ada waw atop itu ya. Hilang Ustaznya. Yuhyi wa yumit. Dimaksud kali ya. Benar hilang ustadznya. Oh. Lenyap. Ustaz melenyap. Lenyap. Heng, Bu. Ibu-ibunya terlalu pintar jadi ngeheng Ustaznya. hidup. Heng. Tapi hidup belajarnya hidup Ustaz. Iya. Jadi aktif ya. Ya, aktif, Jadi nggak nyambung. bosan kalau Ya, saya betul. ceramah terus. Tapi Bosan. Yuhyi wa yumit. Ngantuk. Khobarnya Huwa tadi berupa mubtada, khabarnya berupa jumlah jumlah fi'liyah. ya yuhyi ya. Jumlah fi'liyah itu kan terdiri dari fi'il dan fa'il. Dan Fi'il fa'il. domir mustatir huwa. Hmm. Wawunya wawu atof. Oh, atau Ya. Oh, wa yumit. Wawu Oh, atof. atau. Nah, yumi itu fi'il mudhari juga diatofkan ke yuhyi. Nah, jadi yumi itu termasuk khabar mubtada juga. Tapi khabar mubtadanya karena ada atof ya wa. Ya yumi itu. Oke. Sekarang yuhyi itu gimana Bu? Fi'il mudhari mu'rab atau mabni? Yuhyi. Mu'rab atau mabni?
Mu'rab. Mu'rab karena tidak bersambung Bersambung dengan dengan non niswa dan non taukid atau taukid. nun nisbah, berarti dia mu'rab. Dia rofa, nasab atau jazam? Rofa, nasab atau jazam? Rofa. Rofa karena tidak dimasuki oleh Amil. amil jazam. Ya, tanda rofanya apa? Ya. Dhammatun muqaddaratun. Mana amin zuhuriha? Apa? Mani'nya yang menghalangi dhammah zahirah apa? Ya, mutakalim. Mutakalim. Bukan yang mutakalim itu. Sikol ya? Sikol. Iya, karena diakhiri huruf Oh iya. ya. Ya. Enggak ada yang Jadi yang negatif ya. menghalangi kenapa dhammahnya itu Namanya tidak dibilang kalau itu kecil, udah apa namanya? itu adalah siqal. Aslinya Sikol. dhammahnya berat kalau diucapkan. Oh ya, Ya, jadi mana amin zurda as-siqal. Artinya dia mematikanku, ya Ustaz. Yumi menghidupkan, Yumi Menghidupkan. Menghidupkan ya. Dan memanfaatkan. Dia Nah, kalau Yumi itu kan rofa, tanda rofanya dhammah zahirah karena tidak ada penghalang. Karena tidak ada penghalang. Yuhi bukan itu ya, bukan munasabah Ustaz. Masa munasabah? Bukan ya mutakalim itu. Kan itu mah bukan Kalau yang ya mutakalim. mutakalim, Kan menghidupkanku bukan. Bukan menghidupkanku. Bukan menghidupkanku, Itu mudhari. menghidupkan dan Ya, mematikan. itu yuhyi Yuhyi. memang fiilnya diakhiri oleh huruf Iya. ya. Ya, kayak yajri, tajri, tamshi. Itu kan fiil yang memang diakhiri oleh Iya. ya. Iya-nya bukan ya mutakalim ya. Kalau ya mutakalim yang munasabah itu nempelnya dengan isim. Oh iya. Ini kan Ini mah fiil ya. Kitabi, baiti, ya, waladi, dengan isim ya. ummi, abi. Nah, itu kan dengan isim. Ya, namanya juga mudhof ilaih. Ya, dengan isim. Tuh kan. Fokus. Ya Allah. Itu kan. Alhamdulillah. Itu di sini fiil padahal isim. Fiil beda. Nah, tinggal nanti pokoknya dibaca terus Bu ya bab mubtada. Jadi kalau menurut saya dulu yang pengalaman saya ketika belajar nahwu itu yang paling susah memang memahami mubtada khobar. Ya, karena dulu Jumlah ya itu, saya jumlah itu. karena mungkin dulu guru saya ngajarnya nggak seperti ini gitu. Ya, makanya saya punya pemahaman, saya ajarkan ke ibu-ibu semuanya. Jadi cara memahaminya itu seperti ini. Kalau dulu saya hanya menerangkan mubtada itu pokoknya rofa di awal. Adapun macam-macam yang nggak diajarkan. Jadi saya memahami mubtada khobar itu ya dengan sendiri gitu ya, sendiri. Oh, memahami gini, konsepnya seperti ini. Kalau Ustadz Ya. Edi suruh telan-telan aja Ustadz. Telan dulu gitu. Ya, nanti pokoknya baca bulak-balik. Saya sarankan untuk mubtada khobar baca bulak-balik, Bu. Karena yang menurut saya yang paling susah itu ya mubtada khobar, memahami mubtada khobar ini yang paling susah. Kalau ibu-ibu sudah bisa itu berarti alhamdulillah. Yang susah aja bisa, apalagi yang mudah kan gitu. Masya Allah. Ustaz yang ini nanti dikirim ya Ustaz yang ini. Ya, insya Allah. Nanti biar Ini kan kayak gini dicoret. kan susah ini sebenarnya nih. Contoh-contoh ini, tapi ibu-ibunya sudah pada pintar, alhamdulillah. Masya Allah. Enggak benar, ini contoh-contoh susah loh kalau orang baru belajar. Benar Ya, Ustaz, coba ini aja saya Ibu. ngalamin. Ustaz, saya ngalamin Berapa banget yang tahun dulu. kita belajar ini ya? Iya. Aduh, Ya. Masya Allah. Coba gini aja misalkan, Ibu punya kawan misalkan, kasih contoh ini. Coba carikan dong mubtada khobarnya yang mana. Udah Ya. ngeheng apanya kok. Makanya saya katakan ibu-ibu di sini alhamdulillah sudah bisa menentukan mana mubtada, mana Udah khobarnya. 10 tahun Ustaz. Ya, Lebih 10 tahun lebih ini mah. Wah, benar Iya. Ustaz, Nah, itu saya berarti ngalamin udah banget ini. ngelotok itu. Ya. Ustaz, Udah ngalamin banyak banget makan
makan garam lah kalau bahasa ininya ya. Masih nggak ngerti Tapi melulu dulu itu waktu Pak. di rumah itu ditelen aja Ustadz. Dulu kan udah itu sikol munasabah. Nggak ngerti Iya, mengerti. makanya gitu. Sering saya sampaikan itu, jadi gini Bu, Kayak mudeng ya. al ilmu itu nurun. Ilmu Iya. itu cahaya. Ya. Yang namanya cahaya itu kan nggak bisa digapai dengan mudah. Ya. Siapa Iya. saja orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkannya, dia akan dapat. Iya. Nah, nanti Allah akan lihat tuh usahanya seperti apa. Aduh. Ya, Allah. ini banyak saya ngalami sendiri. Kadang saya Ya dulu nggak paham, Allah, mudahkan ya. nggak paham masalah apa gitu ya. Tiba-tiba saya dengar orang ngaji, ikut kajian di mana, atau dengar orang ceramah, baru maksudnya kayak gini, maksudnya kayak gini. Itu ya ilmu datang dari mana saja. Bisa jadi kita mendapatkan ilmu dari orang yang kita anggap secara keilmuan lebih rendah dari kita. Makanya kita nggak boleh merendahkan orang lain. Benar. Ya bisa jadi saya dapat dari murid saya, kan? Bisa jadi saya dapat dari siapa, gitu. Ya itulah ilmu lah. Ilmu itu ya, la yuhda lil asi kalau kata gurunya Imam Syafi'i itu. Ilmu itu ibarat cahaya, tidak akan didapatkan ya dengan mudah, apalagi diberikan kepada orang yang bermaksiat. Iya. Ya. Kadang-kadang sehari dibaca tuh nggak ngerti, tiba-tiba malam. Iya, nanti tiba-tiba ngertinya kapan. Ustaz, 17 tahun yang lalu saya mempelajari mubtada khobar. Nggak ngeh kata saya teh naon itu. Iya Ustaz, Iya, teman-teman saya pada ngerti ini, langsung bisa jawab ini mubtada, ini khobar. Kata saya teh naon mubtada teh naon khobar. Itu dulu Iya. pas baru Sekarang tahunya sekarang. Oh, mubtada. bisa Ya. bunuh-bunuh. Baru dapat hidayah belum? Berkat Bu Isti saya bisa sekarang. Kalau saya Masya dulu Allah. keluar sama Bu Isti nggak ditahan, saya udah nggak tahu lagi mubtada. Itu berjasa banget buat saya. Berkat kegigihan Allah. ibu-ibu belajar Ustaz, berkat kegigihan ibu-ibu ini belajar hebat. Semangatnya ibu-ibu ini luar biasa. Iyalah, kalau nggak semangat ini kan waktu-waktu yang ngantuk sebenarnya. Benar. Luar biasa Iya ibu-ibu. betul. Iya, ibu-ibu tuh. Itu kan kita kelas Rabu ini udah berapa tahun ini? Iya. 2018. Dari 2017. 2019. Iya, alhamdulillah kan. Ya, Maksudnya Nahu ya bertahan. 2019. Iya, Mulai bertahan Zoom, bersama, tapi kita mulai ya. Zoom 2021. Iya, Bertahan. 2021. Waktunya Bertahan waktu eksis. siang, waktu